Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Maka dikatakan zakat. Zakat itu diantara maknanya adalah penyuci ya. Di antara bentuk untuk mensucikan diri orang itu adalah dengan sedekah. Maka dalam hadis-hadis banyak ini para sahabat kalau buat salah apa, maka dia ini untuk tobat saya akan sedekah. Ceritanya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut ke Tabuk, tidak ikut keluar ke Tabuk bersama Rasulullah, maka ketika diterima tobatnya, ya Rasulullah, di antara tobat saya akan saya sedekahkan seluruh harta saya. Oh jangan, sebagian aja, kata Nabi. Jadi orang itu di antara bentuk taubat itu harus sedekah. Itu sudah amalan para sahabat dan disetujui, didukung oleh Nabi. Seorang sahabat sholat di kebun kurmanya, maka melihat kebun kurma yang begitu indah, buah-buahnya yang begitu lebat, dia seneng, saking senengnya sampai lupa rakaat sholatnya. Maka dia marah. Masya Allah, ini kebun kurma saya ini telah membuat saya lupa dengan Allah ini. Tak sedekahkan semua ya. Ini sahabat itu sholatnya terganggu dengan kebunnya dijual, disedekahkan, bukan dijual. Jadi mereka itu lebih menghargai sholatnya daripada kebunnya. Nah kalau kita sekarang ini lebih menghargai kebunnya daripada sholatnya, gara-gara kebun sampai sholatnya terlambat-lambat, kadang-kadang kodok ya. Padahal menurut akal yang waras itu ya sholat itu lebih mahal, sholat itu pahalanya kekal abadi. Nah, kebun itu cuma sebentar aja. Tapi kita ini memang tidak pakai akal waras berpikir itu. Ya sudah pokoknya kebun larang-larang kok kayak ini uang. Nah, ya ta? Kebun mahal-mahal kok diberikan orang. Eman-eman. Kalau sahabat nggak begitu, sholat mahal-mahal diganggu kebun, buang kebunnya. Oh gitu sahabat ini. Makanya kamu nggak jadi sahabat, nggak laku jadi sahabat kamu. Kalau di mana Sulawesi, di Makassar itu selalu ada warung sahabat itu. Ada orang Sulawesi dia. Iya betul. Warung-warung yang marinya itu sahabat-sahabat itu. Saudara, oh ya, saudara bukan sahabat. Saudara ini orang Sulawesi tahu. Untung nggak sahabat, kalau sahabat ini nggak bayar itu nanti. Warung saudara ya. Jadi ini kamu perhatikan bagaimana alangkah jauhnya kehidupan kita ini dengan mereka itu. Kalau kita ini dakwah ya dakwah, taklim ya taklim, sholat ya sholat, tetapi sahabat itu kelebihannya itu kalau menghadapi sesuatu itu kok terus terjadi milih dunia apa milih akhirat, mereka milih akhiratnya. Kamu pentingkan urusan dengan Allah apa urusan dengan manusia, mereka kan pentingkan urusan dengan Allah. Kelebihannya begitu itu. Kalau kita ini salat kan memang nggak ada pekerjaan di pondok ya mau apa ya ikut istighosah lah, daripada tidur malah diganggu speaker ya kan ya. Sahabat itu bukan tipe seperti kamu itu, bukan ya. Kalau suruh milih dunia apa akhirat ya. Urusan Allah dengan Allah ya, itu punya spontanitas memilih urusan dengan Allah itu luar biasa mereka itu. Karena orang sudah ngaji Quran, tapi nanti kalau lihat duit itu ditinggalkan.
kok lihat duit, lihat ada makanan agak enak itu aja dihentikan. Jadi kita ini kayak begitu itu. Wa an Abdullah bin Tha'labah bin Abdullah bin Abi Su'air an Nabi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'un min bur, satu sok dari bur gandum, au qumhin atau qumah, ini juga jenisnya gandum semua, bur qumah, ngala kulli ini atas setiap dua orang, dua jenis orang gitu. Sogirin anak kecil, au kabirin orang kecil, au kabirin atau orang besar, hurin orang merdeka, au abdin atau budak, zakarin laki-laki, au untha atau perempuan, ghaniyin kaya, au fakirin atau orang fakir. Anak kulit ini atas setiap dua jenis manusia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Maksudnya bukan dua orang satu sok, bukan begitu. Ama ghaniyukum, adapun orang kaya di antara kamu, fayuzaki, maka membersihkannya Allah dengan sebab zakat fitrah. Wa ama fakirukum, adapun orang fakir kamu, fayaruddu, maka Allah akan mengembalikan alaihi atasnya aktsara mimma a'ta, lebih banyak dari apa yang dia berikan. Kalau orang kaya zakat fitrah, ya dia akan disucikan oleh Allah dengan zakat fitrah itu. Kalau orang fakir kok suruh zakat itu bagaimana? Orang fakir tetap diwajibkan zakat juga, nanti akan dikembalikan lagi. Kalau sudah disetorkan sama amil zakat, maka zakatnya orang fakir itu akan kembali kepada dia lebih banyak. Dia bayar 2,5 kilo, nanti dia akan dapat bagian 10 kilo, 1 kuintal juga bisa kalau orang yang zakat banyak. Itu kalau di Mekah itu zakat fitrah itu baginya bukan kayak di Temboro, setiap orang 2,5 kilo, setiap orang 5 kilo, enggak. Setiap orang itu 1 karung. Kadang-kadang 2 karung, 3 karung untuk 1 orang, karena yang zakat banyak, yang nerima sedikit. Bisa untuk makan 3 bulan. Di Temboro ini saja kalau orang itu mau disiplin itu juga akan banyak itu, tapi nggak disiplin sih. Itu orang yang kaya juga di bagi zakat dari masjid juga mau aja, itu gimana itu nggak tahu nanti. Padahal yang berhak menerima itu orang fakir miskin, tapi nanti kalau nggak dibagi semua, tetangga-tetangga masjid marah sama masjid. Nah, ini takmirnya itu enggak benar, enggak adil katanya. Semestinya orang yang merasa punya penghasilan cukup itu jangan mengambil zakat fitrah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala maqal farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekah fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, sebagai penyuci bagi orang yang puasa. Penyuci dari apa? Minal lagwi, dari perkataan kotor, perkataan kosong. Jadi puasa itu omong kosong itu sudah ngotori puasanya. Nah, sebagai pencucinya adalah zakat fitrah itu. Omong kosong, bukan omong dosa, omong kosong. Kalau dosa itu harus tobat. Warofati, dan daripada ngomong kotor. Rofat itu perkataannya ada kaitan dengan hubungan suami istri, itu namanya rofat. Itu juga akan mengotori puasa kita. Wa tu'matan, dan sebagai makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Amanada, barang siapa menunaikannya qabla sholati, sebelum sholat Id, faya zakatun makbulatun, maka dia itu zakat yang makbul. Amanada, barang siapa membayarkannya ba'da sholat, setelah sholat Id,
Faya sodakot minas sodakoh, maka dia itu sodakoh daripada sodakoh biasa. Dibayarnya harus sebelum sholat id. Kalau dibayar setelah sholat id, nilainya lain. Di sodakoh biasa. Kalau dibayar sebelum sholat id, akan jadi pensuci bagi puasa kita, sehingga puasa kita ini bersih sempurna. Masya Allah. Maulana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. اغفر لنا يا الله ما مضى من ذنوبنا واعصمنا يا الله فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا.